Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hidup di atas kepentingan pribadi, merangkul kasih dan pelayanan pengorbanan dalam nama Kristus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Filipi 2 ayat 19 sampai ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut. Namun, dalam Tuhan Yesus kuharap dapat segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya hatiku juga tenang karena kabar tentang kamu. Sebab, tidak ada seorang pun padaku, yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Namun, dalam Tuhan aku percaya, bahwa aku sendiri juga akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Filipi 2, ayat 19 sampai ayat 24, di mana Rasul Paulus sedang menjadi tahanan rumah di Roma, menunggu diadili di hadapan penguasa Romawi. Dia menulis surat kepada gereja di Filipi, sebuah kota di Makedonia, yang dia dirikan selama perjalanan misionarisnya yang kedua. Dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan niatnya untuk mengutus Timotius ke gereja Filipi, untuk memberi mereka berita tentang keadaannya, dan menerima kabar terbaru tentang kesejahteraan mereka. Timotius adalah rekan terpercaya dan rekan sekerja Paulus, yang sering disebutkan dalam surat-suratnya sebagai saudara seiman yang dikasihinya. Dalam suratnya, Paulus sangat memuji Timotius, menggambarkannya sebagai seseorang yang dengan tulus peduli terhadap jemaat di Filipi, dan memiliki kepedulian yang sama dengan Paulus terhadap kesejahteraan rohani mereka. Paulus menekankan karakter Timotius yang telah terbukti, dan kasihnya yang tulus terhadap gereja, memuji dia sebagai hamba Kristus yang setia. Secara keseluruhan, dalam ayat ini, Paulus berusaha meyakinkan jemaat di Filipi akan kasih dan kepeduliannya yang terus-menerus terhadap mereka, bahkan saat dia tidak berada di tempat itu. Dia menunjukkan komitmennya terhadap pertumbuhan rohani mereka, dan mendorong mereka untuk menerima Timotius dengan hangat dan mengindahkan nasihatnya, walaupun Timotius masih muda. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kehidupan kita saat ini, yang ditandai dengan budaya yang sering mengedepankan kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi, pesan Tuhan kepada kita hari ini, merupakan pesan yang penuh tantangan yang bersifat transformatif. Hal ini mengingatkan kita akan seruan untuk meneladani Timotius dalam hal kasih dan pelayanan, yang rela berkorban, menempatkan kepentingan Kristus dan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Di dunia yang dipenuhi dengan sikap mementingkan diri sendiri, Injil memanggil kita untuk hidup secara berbeda, yaitu mengasihi dengan penuh pengorbanan, melayani dengan sepenuh hati, dan memprioritaskan kerajaan Allah di atas segalanya. Terlebih lagi, ayat ini menantang kita untuk memeriksa hati dan motif kita sendiri berdasarkan teladan Kristus. Hal ini mendorong kita untuk mempertimbangkan, apakah tindakan dan keputusan kita didorong oleh ambisi egois, atau keinginan tulus untuk menghormati dan memuliakan Yesus? Saat kita merenungkan pengabdian Timotius yang tanpa pamrih kepada Kristus dan gerejanya, semoga kita diyakinkan untuk mengevaluasi kembali prioritas kita dan menyerahkan kepentingan pribadi kita kepada ketuhanan Yesus Kristus. Lebih lanjut, pesan Tuhan melalui ayat ini, mengajak kita untuk aktif terlibat dalam pelayanan pengorbanan dan kasih demi Kristus. Hal ini menantang kita untuk melihat melampaui kebutuhan dan keinginan kita sendiri, mencari peluang untuk memberkati dan melayani orang lain dalam nama Yesus. Entah itu melalui tindakan kebaikan, kemurahan hati, atau kasih sayang, semoga kita bersedia menjadi wadah bagi kasih Kristus, memancarkan terangnya di dunia yang sangat membutuhkan kasih karunia-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Kita harus terlebih dahulu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala aspek kepentingan atau egoisme dalam hidup kita. Kita harus mengakui kebutuhan kita akan rahmat-Nya, dan memohon pengampunan dan transformasinya. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk menyerahkan kepentingan dan ambisi pribadi kita kepada Kristus, mengundang Dia untuk berkuasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, marilah kita berkomitmen kembali pada kasih dan pelayanan yang berkorban dalam nama Kristus. Marilah kita secara aktif mencari peluang untuk memberkati dan melayani orang lain, baik di dalam keluarga, komunitas, atau gereja kita. Semoga kita dikenal karena cinta dan kasih sayang kita, yang mencerminkan hati Kristus kepada dunia yang membutuhkan. Terakhir, marilah kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus untuk menghidupi pesan Tuhan melalui Filipi 2, ayat 19-24 ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan kedamaiannya, ketika kita berusaha menghormati Kristus, dan memajukan kerajaan-Nya melalui kata-kata dan tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keteladanan Timotius. Bantulah kami untuk hidup di atas kepentingan pribadi kami, dengan menerima kasih dan pelayanan yang penuh pengorbanan, hanya untuk kepentingan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat menyinari terang-Mu di dunia yang sangat membutuhkan kasih-Mu. Semoga segala kemuliaan dan hormat hanya milik-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan memberkati kita.